Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Dr. Sudo Purbo Cahyono. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan salat dari salat Isya berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan salat tarawih kita insyaallah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan kita di masjid yang sejuk ini. Mudah-mudahan kita juga kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu yang Allah rahmati, malam hari ini saya akan mengetengahkan berkenaan dengan hikmah puasa secara sosial. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqudu min amri as-sa'im syai'a. Siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa dan ibadah-ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, bukan sekedar hanya berefek samping kepada kita untuk meningkatkan ruhiyah kita, terutama dalam puasa kita. Dalam surat Al-Baqarah yang sering diketengahkan oleh para alim ulama kita, ayat yang selalu dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, perintah Allah tentang puasa yang diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hakikatnya semua ibadah kita adalah bertujuan satu, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Makna dari ketakwaan kita inilah hadirin sekalian yang harus dikembangkan kepada kita sekalian. Mengembangkan ketakwaan bukan saja masalah peningkatan iman kita. Alhamdulillah, semakin kita beribadah kepada Allah, maka keimanan, ketakwaan kita akan meningkat terus. Hingga kita bisa mengkondisikan diri kita sehari-hari. Karena yang dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada kita, apabila iman kita itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Kadang-kadang iman itu melesat naik, dan kadang-kadang dia menurun. Itulah karenanya Bapak sekalian, jangan jauh-jauh kita kepada Sang Khalik yang menciptakan kita. Semakin kita dekat kepada Allah, kita sering berkomunikasi kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Itulah karenanya juga sholat itu dikatakan mencegah diri kita dari kekejian dan kemungkaran. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia baik sholatnya, maka keji dan mungkar akan mampu ditepisnya. Namun hadirin sekalian, selain peningkatan ruhiyah tadi, juga secara sosial kita sering selalu berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di sana ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada hubungan sosial kita kepada masyarakat. Hidup seorang muslim itu begitu indahnya. Dia dekat, dia merasakan kesejukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga digambarkan oleh Rasulullah orang-orang yang merasakan halawatul iman. Orang yang merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi yang lain hadirin sekalian, orang yang mengembangkan ketakwaan tadi bukan sekedar hanya hubungannya dia kepada Allah, tapi juga hubungannya dia kepada sesama manusia. Karenanya hadis yang kami bacakan di awal, bagaimana Rasulullah begitu pedulinya kepada masyarakat. Bahkan satu ketika hadirin sekalian, Rasulullah dari luar ketika masuk ke rumah beliau, begitu dibuka pintunya, kebetulan istri beliau sedang memasak sebuah sayur yang aromanya itu sampai tercium oleh Rasulullah SAW. Didekatinya, ya Humairah, wahai istriku. Panggilan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sebut dengan ya Humairah, wahai yang kemerahan. Inilah rasa cinta yang luar biasa Rasulullah kepada istrinya. Kemudian ditanyanya, wahai istriku sedang masak apa? Aku sedang masak sayur ya Rasulullah untuk makan engkau. Begitu wanginya masakanmu tercium olehku, boleh jadi wangi ini keluar tercium oleh tetangga kita. Oleh karena itu kata Rasulullah, banyakkan kuahnya. Ibu-ibu kalau mau masak banyakkan kuahnya ya Bu ya. Kalau sore hari bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada istrinya, setelah masak, berikanlah sebagian daripada apa yang kau masak itu kepada tetangga kita. Ketika akan keluar, ditanyanya kepada Rasulullah dari istrinya, ya Rasulullah, tetangga mana yang akan kita berikan? Tetangga yang paling dekat katanya. Yang mana yang paling dekat? Ketika engkau buka pintu, kemudian kau lihat
salah satu tetangga kita, itulah yang paling dekat. Jadi hadirin sekalian, dari sejarah Rasulullah ini akan melihat bagaimana sosok keluarga-keluarga muslim akan peduli kepada tetangga-tetangganya. Inilah suatu nilai sosial yang luar biasa hadirin sekalian. Kesolehan seseorang, keimanan dan ketakwaan yang tumbuh kembang seperti itu, selalu dia berpikir bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Yang paling utama hadirin sekalian tentunya keluarga. Dalam sebuah keluarga, bapak, ibu, anak-anak, semuanya. Boleh jadi mungkin bapaknya masih aktif, sibuk luar biasa. Mungkin kumpul keluarga adalah sesuatu yang susah. Tetapi hadirin sekalian, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seperti Ramadan, alhamdulillah, direkatkannya keluarga, ayah, ibu, anak duduk bersama dalam satu meja. Mereka bukan sekedar menyantap makanan, tapi ada komunikasi. Hal yang jarang hadirin sekalian di masyarakat. Bagaimana kita membangun komunikasi. Ayah dan ibu saling berkomunikasi. Jangan sampai hadirin sekalian, kita berkeluarga suami istri, sedikit sekali komunikasi kita di antara suami dan istri. Terlebih lagi orang tua dengan anak-anak, putra-putri kita. Mohon maaf, banyak mungkin anak-anak di luar yang broken home. Anak yang tidak betah kepada rumahnya. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, baiti jannati. Rumah kita itu surga kita. Kalau rumah kita surga kita, hadirin sekalian, harus dibangun dengan komunikasi. Suami dan istri harus ada komunikasi. Orang tua dan anak harus ada komunikasi. Baik yang formal ataupun yang tidak formal. Anak dibiasakan, nak kalau masuk rumah, biasakan ucapkan Assalamualaikum. Ketika dia masuk dengan Assalamualaikum, orang tuanya menjawab Waalaikumsalam, anakku yang soleh. Mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan bergetar, Bapak Ibu sekalian. Inilah pelajaran sosial dari sebuah puasa yang sedang kita lakukan ini. Membangun sebuah keluarga, peradaban yang terbaru, di mana di tengah masyarakat sudah sangat jarang sekali yang namanya komunikasi. Yang kedua, hadirin sekalian, tingkat sosial dengan tetangga tadi, saling berbagi. Mungkin kita di luar bulan Ramadan sangat jarang kita saling berbagi dengan tetangga. Walaupun ada, tapi di bulan Ramadan ini sedikit apa yang ada di rumah kita masih bisa berbagi kepada tetangga kita. Bukan kita melihat rumah yang mentereng, bukan kita melihat rumah yang kaya atau rumah yang gubuk, tapi kepedulian kita untuk berbagi. Karena sifat manusia, hadirin sekalian, ada senang apabila diperhatikan. Cobalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengucapkan sedikit saja kepada anak kita perhatian, itu anak kita senang sekali. Walaupun dengan ucapan salam, Assalamualaikum anakku, dibelainya di kepalanya. Masya Allah, senangnya bukan main Bapak Ibu sekalian. Itulah sifat dasar asasi daripada manusia. Senang kalau diperhatikan. Maka walaupun sedikit yang kita berikan, walaupun hanya kolak satu mangkok, ya Bapak Ibu, kita ketuk rumah tetangga kita, Assalamualaikum, Bapak Ibu sekalian, kita saling berbagi sore hari. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada kolak ini. Alhamdulillah. Yang berikutnya, hadirin sekalian, yang terakhir adalah ketika kita sholat berjamaah. Mungkin di luar bulan Ramadan, tingkat sosial kita untuk berjamaah. Setiap masjid dan musola mungkin hanya sebaris dua baris kita sholat. Tapi di bulan Ramadan, tingkat sosial itu luar biasa. Yang tadinya tidak sholat, mau sholat. Yang sudah sholat, menguatkan sholatnya itu. Dan seterusnya. Ketika sholat bukan sekedar hanya kita mengabdikan diri kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, tetapi kita ada komunikasi di musola ini, di masjid ini, di surau ini, di pesantren ini. Saling berkomunikasi. Yang tadinya tidak kenal, sekarang bisa saling kenal satu dengan yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan ibadah bulan Ramadan kita,
kepedulian kita bukan sekedar hanya kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa ruhiyah kita yang kuat, tapi tingkat sosial kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, terutama di rumah-rumah ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, silaturahim kita tingkatkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.